Bagaimanapun cara ia mengatasinya, nyatanya tidak bisa ia menghilangkan gemetar itu. Bahkan kejadian buruk itu mengejarnya sampai mencekiknya dalam mimpi. Widya menunduk, tidak lagi berani menatap wajah yang seolah mengundangnya untuk datang. Datang padanya yang seakan menawarkan sejuta kenyaman untuknya. Ia takut. Sangat takut kalau rasa nyaman yang ia rasakan saat ini hanyalah ilusi. Tidak nyata. Tentu Mahesa tidak menyerah. Tangan lelaki itu pindah mengusap puncak kepala istrinya dan menunjukkan kasih sayangnya di sana. Ceritakan apapun sama Mas, sayang. Mas akan jadi pendengar untuk kamu yang paling baik. Mahesa tentu tahu, orang yang sedang lelah dengan hidupnya tentu tidak bisa dinasehati. Mereka hanya butuh didengarkan. Bahkan sebuah nasihat tidak akan memperbaiki segalanya, malah bisa memperparah keadaan si penderita depresi. Widya tertegun. Cara Mahesa memperlakukannya membuat perasaannya begitu nyaman. Lelaki ini mampu membuatnya percaya bahwa tidak ada salahnya jika ia membagi segala kesakitannya. Tapi di saat bersamaan ia merasakan perasaan yang menyengat dalam dirinya. Air matanya luruh bersamaan air matanya yang mulai menetes. Widya sering dimarahi setiap kali Widya marah mengutarakan isi hati Widya, Mas. Widya sering dipukul dan dicaci setiap Widya mengutarakan apapun yang ada di dalam pikiran Widya. Dan saat itu Widya sadar, Widya nggak pernah diizinkan untuk membela diri. Semua kesalahan ditimpakan sama Widya padahal Widya nggak ngerti apa salah Widya. Widya dituntut harus diam menerima semua perlakuan itu. Widya dipaksa mengerti untuk sesuatu hal yang Widya sendiri nggak pahami. Widya harus terima dengan semua yang mereka lakukan ke Widya, Mas. Wajah yang tertunduk sedih itu tampak meneteskan air matanya semakin banyak. Dan Mahesa tentu saja membiarkannya sebab memang hal itulah yang ia inginkan. Ia ingin gadisnya itu mengurai kekusutan yang membelenggu hatinya. Ia ingin istrinya itu bisa meluapkan apapun yang mengganjal yang membuat perasaannya tidak nyaman saat ini. Widya coba tanggung semuanya sendirian, setelah itu Widya bilang ke diri Widya sendiri buat santai aja, udah biasa, tapi sebenarnya Widya udah hampir gila mikirin semuanya, Mas. Widya selalu ngerasa capek. Capek banget sama hidup Widya. Rasanya udah nggak kuat kalau dipikir-pikir. Rasanya pengen mati dalam tidur. Biar nggak ngerasain sakit. Tapi sayang, setiap Widya bangun, ternyata Widya masih hidup dan semua harus tetap berjalan. Sungguh, air mata itu menetes tanpa henti. Tapi bahkan suara tangisannya bahkan tidak terdengar sama sekali. Widya lelah, Mas. Lelah pura-pura kuat padahal pikiran Widya berisik banget pengen bilang cukup. Tapi, nggak bisa. Widya salah apa? Ya, Mas. Widya ini cuma anak perempuan yang pengen disayang sama ayah dan ibunya. Widya juga pengen ngerasain dipeluk dan dimanja seperti anak-anak lain sama orang tuanya. Widya pengen saudara Widya semua kumpul dan kita bisa ketawa sama-sama. Tapi kayaknya semua itu cuma mimpi yang nggak pernah digapai, Mas. Semua itu kelihatannya benar-benar sulit. Walau begitu, Widya meyakinkan diri, it's okay. It's fine. Everything will be fine. Tapi dalam hati Widya juga pengen punya someone to talk. Widya pengen ada seseorang yang dengerin keluh kesah Widya. Paling nggak mama, paling nggak papa, atau kakak-kakak Widya. Bukannya anak kecil kayak Dimas yang malah ngerti. Rasanya sedih banget punya keluarga kayak gini, Mas. Rasanya Widya hancur setiap hari. Rasanya kayak dicekik setiap hari. Rasanya kayak punya kanker paru yang buat napas aja susah banget. Widya menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Lah bisa sedikit merasakan. Perasaannya terurai lega walau tidak semuanya. Ada jeda sejenak saat Widya mengungkapkan segala yang menyesak dalam hatinya. Dan saat itu Mahesa menggunakan waktu untuk mengusap buliran bening yang setia menetes itu. Sungguh,
Sentuhan tersebut malah membuat Widya tergugu, merasa dirinya menyedihkan dan patut untuk dikasihani. Kalau kamu pengen teriak, teriak aja, Mas temenin kamu. Nggak perlu cemas, kamar ini kedap suara. Bebas. Kamu bebas berteriak sepuas kamu, sayang. Dan saat itu juga, Widya tidak lagi menahan isak tangisnya. Ia mulai melepaskan semuanya agar semuanya bisa lepas dan lega. Widya berteriak di depan Mahesa, dan Mahesa kemudian membawa tubuh itu ke dalam pelukannya, mengusap punggung halus itu dan memberikan perasaan nyaman di sana. Sakit, Mas, isak Widya dalam tangisnya. Sakit semua rasanya. Sakit semua. Mahesa sampai harus mengeraskan rahangnya saat kesedihan istrinya itu terasa menular. Widya cuma pengen tenang. Widya cuma pengen semuanya baik-baik aja. Pada akhirnya, Mahesa pun tidak kuasa menitikkan air matanya. Tidak pernah ia sangka, gadis cantik yang memiliki senyuman secerah sinar mentari itu menyimpan banyak luka. Untuk beberapa saat pelukan itu saling terjaga. Mahesa bahkan tidak membiarkan istrinya itu jauh-jauh darinya. Kamu itu berharga sayang, ucap Mahesa berbisik lembut di telinga Widya. Kamu benar-benar berharga. Widya masih saja tetap tergugu. Kepalanya terasa bergerak di atas pundak Mahesa. Menggeleng lemah. Enggak, Mas. Widya sama sekali nggak berharga untuk siapapun. Sama sekali nggak ada yang menginginkan. Widya. Ada, sayang, ucap Mahesa masih setia mengusap punggung istrinya itu dengan begitu lembut. Saya menginginkan kamu. Benar-benar menginginkan kamu. Sejenak Widya bisa tersenyum dalam tangisnya. Ia mendengar kata saya dalam kalimat yang lelaki itu ucapkan. Ia jelas mengingat apa yang harus dia lakukan setiap lelaki itu salah menyebut dirinya. Sejurus itu, hatinya pun terasa hangat sebab merasa diinginkan. Tapi apakah lelaki itu benar serius dengan ucapannya? Om Mahesa serius. Mahesa mengurai pelukannya saat mendengar kalimat tanya istrinya itu. Mas, sayang, protes Mahesa lembut. Tangannya bergerak untuk mengusap wajah yang begitu basah tersebut. Saya itu kapelnya Om, Mas. Oke, panggil semau kamu. Untuk saat ini saja. Tapi maaf, hal itu tetap tidak mengurangi konsekuensi hukuman kamu. Kap. Mahesa langsung memiringkan kepala dan membenturkan bibirnya dengan bibir istrinya. Mengecupnya lembut dan perlahan menarik tubuhnya menjauh. Jantung Widya perlahan berdebar. Perasaan sedih itu sejenak menguap pergi entah kemana. Lelaki ini selalu bisa mengalihkannya. Kekosongan dalam hatinya mampu terasa penuh walau tidak benar-benar sempurna. Saya serius, Buna. Saya menginginkan kamu. Jauh sebelum kamu mengenal saya sudah menginginkan kamu. Glek. Mata Widya mengerjap pelan. Jauh sebelum mereka saling mengenal. Kapan? Kembali Mahesa membawa tangan halus itu ke dekat bibirnya. Mengecup punggung tangannya saat gadisnya itu terlihat melamun. Tentu Mahesa tahu apa penyebabnya. 3 tahun lalu, laki-laki yang kamu tolong dari kecelakaan ia lalu lintas. Widya mengerjapkan matanya, membawa pandangannya ke arah suaminya tersebut. Keningnya langsung berkerut dalam, Mas ada di sana. Tentu Widya ingat benar kejadian itu. Sebab dalam hidupnya, sekali itu saja ia pernah menolong orang yang terseret dari kendaraannya sendiri. Saya yang kamu tolong, Buna. Semakin tidak menentu ekspresi wajah Widya. Ia sulit percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sejenak, ia pandangi sepasang mata Mahesa. Kemudian ia mengangkat tangannya dan menggunakan telapaknya untuk menutup hidung dan sekitar mulut suaminya. Ia bayangkan kembali lelaki bermasker yang mampu membuat perasaannya tidak karu-karuan saat itu. Galak, namun mampu memberikan kesan aneh dalam dirinya. Saat itu dia bisa merasakan debaran yang tidak biasa saat menatap sepasang mata tajam tersebut. Mata yang seolah mampu mengulitinya, mengintimidasinya,
dan bisa mendominasi otaknya kala itu. Widya menarik tangannya menjauh dari wajah sang suami. Bagaimana ia tidak menyadari selama ini? Maksudnya, Mas, cowok galak yang waktu itu Widya tolong, itu Mas Mahesa. Mahesa tersenyum. Membawa tangannya untuk mengusap pipi halus tersebut. Menurut kamu, Widya meneguk ludahnya susah payah. Tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Jadi, jujur, selama ini kamu memang jadi target Mas. Sejak saat itu, Mas cari tahu semua tentang kamu. Semuanya dimulai saat pertemuan kita yang kedua. Saat peresmian rumah sakit. Kamu pakai floral dress warna putih. Cantik. Cantik sekali kamu saat itu. Jantung Widya kian berdebar-debar mendengarkan pengakuan Mahesa. Jadi Om selama ini jadi stalkernya Widya. Tangan Mahesa menggenggam kedua tangan istrinya. Ya, Mas nggak ngangka kalau kamu ini ternyata anaknya Mas Haris. Dan pertemuan ketiga. Waktu di rumah Papa dan Mama. Kamu sering berkunjung. Ternyata kamu temennya Laivia. Saat itu juga kunjungan pertama kamu ke rumah. Widya tidak habis pikir kalau Mahesa akan mengingat semuanya dengan sedetail itu. Bagian yang tidak ia tahu hanyalah, bahwa lelaki yang ia tolong saat kecelakaan saat itu adalah lelaki ini. Tapi kenapa Mas galak banget saat itu sama Widya? Udah tahu yang nolongin Mas itu Widya, tapi kenapa sikapnya tetap ketus dan jutek? Mahesa tertawa kecil. Mas nggak bener-bener yakin sama perasaan Mas yang kian hari kian tumbuh. Makin ke sini kamu makin cantik dan kelihatan dewasa, pembawaan kamu yang ramah dan tenang sama keluarga bikin perasaan Mas nyaman. Widya mengerucutkan bibirnya. Tetap saja ia tidak mengerti kenapa Mahesa bersikap dingin padanya. Padahal dulu Widya sempat naksir sama Mas Mahesa. Tapi karena Mas Mahesa seperti itu, ya udah. Dan kayaknya, nggak mungkin juga Mas mau sama Widya yang anak ingusan itu. Masih kelas 1 semakan. Baru awal masuk SMA. Sekali lagi Mahesa mengecup punggung tangan istrinya. Untuk itu saya bersikap demikian. Terlebih Eyang Kakung yang terus mendesak Mas buat nikah. Rasanya mau nikahin kamu takut dikira pedofil. Masih kecil masa ia mau dinikahin. Kasian kamunya sayang. Senyuman itu mengembang di bibir Widya. Masih merasa tidak menyangka dengan semua yang terjadi. Tapi kelas 3 akhirnya dinikahin juga. Jangan-jangan kejadian itu juga terjadi atas kehendaknya Mas Mahesa. Mahesa hanya tersenyum saja. Itu adalah ulah dari sang kakak dan keponakannya. Namun ada andilnya juga di sana. Mas Mahesa, Widya jadi serem. Kenapa? Mas penguntit ternyata. Mahesa terkekeh. Tidak menjawab pertanyaan dari istrinya tersebut. Jangan-jangan Mas Mahesa juga tahu kalau Bagas itu pacarnya Widya sejak awal. Senyuman itu memudar samar. Enggak, Mas baru tahu kalau kamu pacaran sama Bagas waktu di kelab. Itu yang luput dari sepengetahuan Mas sebab selama kamu berkunjung ke rumah Mama dan Papa, nggak pernah ada dia di rumah, kan? Bagas juga nggak pernah bilang punya pacar sama keluarga. Tapi Mbak Ranti pernah bilang kalau Bagas mau nikahin pacarnya yang ternyata adalah kamu. Mbak Ranti juga nggak tahu kalau pacarnya Bagas itu ternyata kamu, sayang. Kamu nggak pernah dikenalin sama dia, kan? Widya menggeleng. Widya juga belum siap saat itu, Mas. Sekalinya udah siap, malah tahu dia selingkuh sama Kak Mentari. Mahesa mengusap kepala istrinya itu dengan lembut. Ada bagusnya dia selingkuh. Widya terkekeh. Untung buat Mas, iya. Ilya. Tapi terlepas dari itu semua, Mas Bagas itu baik. Dia jagain Widya dan gak pernah ngelakuin hal-hal negatif sama Widya. Bahkan dia menghormati keputusan Widya untuk nggak skinship berlebihan. Bahkan ciuman juga Mas Mahesa yang pertama dapat. Ada untungnya dia jagain kamu.
Anggap aja Bagas itu adalah anak buah yang gak sengaja Mas kirim buat jagain kamu. Tapi terlepas dari itu semua, lelaki yang baik juga akan menjaga dirinya untuk perempuan yang dia sayangi. Mereka akan saling menjaga walau sejauh apapun jarak membentang memisahkan diri mereka. Iya, Mas. Mahesa pun merangkul Widya agar perempuan itu menyandarkan kepala di pundaknya. Kemudian menyelipkan jemarinya di antara jemari istrinya tersebut. Sebelah tangan suami istri itu kini saling menggenggam. Udah lebih lega sekarang. Widya tersenyum. Udah. Makasih, ya, Mas. Tidak lelah Mahesa mengecup kepala sang istri yang sudah bersandar nyaman di pundaknya. Ia hirup aroma sampo yang menguar wangi itu sampai membuat napasnya lega. Nyam, tenang sekali rasanya. Namun perasaan itu sebentar saja saat Mahesa menemukan pemandangan tidak biasa. Entah kenapa sedari tadi Widya berusaha menutupi pergelangan tangan kirinya. Kalau tidak diswidyaikan, gadis itu seolah menahannya untuk tidak melihat ke arah sana. Mahesa berusaha menyingkirkan tangan Widya yang melingkar di pergelangan tangannya yang lain. Namun istrinya itu seolah tidak mengizinkan. Melihat Widya yang seperti itu membuat Mahesa malah semakin penasaran. Sayang. Jangan, Mas. Buka. Widya menggeleng. Bersikeras tidak ingin menunjukkan. Dan penolakan itu mendesak Mahesa untuk memberikan tatapan peringatan pada Widya. Open it now, baby. Widya bersikukuh tidak mau. Please, don't. Kamu buka sendiri atau Mas yang buka. Melihat tekanan itu membuat Widya mau tidak mau menyingkirkan tangannya dari pergelangan yang terluka tersebut dan menunjukkannya pada sang suami. Ekspresi Mahesa langsung menggelap. Sit, umpat Mahesa. Ia khawatir bukan main. What the hell are you doing, Buna? Widya gelagapan saat ditatap tajam oleh sang suami. Hatinya menciut seketika. Bibirnya bahkan tidak mampu mengatakan sepatah kata apapun untuk menjawab rangkaian pertanyaan dari sang suami. Entah kenapa ia terlalu takut jika orang lain mengetahui kebiasaan buruknya ini. Ia tidak ingin dikasihani, dan terlebih lagi, ia tidak mau dianggap gila. Mahesa langsung saja bergegas menyeret langkahnya untuk mengambil kotak alat medis yang ia simpan di lemari steri, ruang tamu, sebelum kemudian kembali dengan perasaan cemas yang luar biasa. Segera ia taruh alat-alat medis tersebut di sisi tempat ia duduk, sementara dengan cekatan tangannya meraih tangan Widya yang terluka untuk ia bersihkan segera. Tatapan lelaki itu begitu dingin dan datar. Tidak ada ekspresi yang menggambarkan apapun saat ia sedang fokus bekerja. Untung saja luka itu tidak terlalu dalam, tapi sialnya gadis ini menorehkan benda tajam yang entah apa bukan hanya di satu titik saja. Ada beberapa luka baret di sana. Maaf, Mas, cicit Widya merasa bersalah. Ia bahkan tidak merasakan sakit sama sekali saat cairan steri itu beberapa kali diteteskan di atas permukaan kulitnya yang terluka. Sakit? Tanya Mahesa kemudian sambil membawa pandangannya ke arah sang istri. Widya menjepit bibirnya, menggelengkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan sang suami. Entah kenapa hatinya sangat berdebar melihat tatapan itu. Rasanya ia seperti diajak masuk ke dalam dimensi lain yang hanya ada dirinya dan suaminya. Tolong bilang ke Mas kalau kamu ngerasain pedih atau sakit. Widya kali ini mengangguk. Mendengarkan semua perintah dari sang suami. Setelahnya, Mahesa kembali fokus pada pekerjaannya untuk menutup mengobati luka sang istri. Sejenak, ia tatap lama-lama lelaki yang entah mengapa memberikannya perhatian sebesar ini. Terlepas dari apapun yang mendasari, sungguh ia bisa merasakan ketulusan setiap tindakan yang diberikan oleh suaminya ini padanya. Ia bisa merasakan bagaimana perasaan nyaman itu. Bahkan bisa merasakan bagaimana rasanya disayangi dan dilindungi. Mas kenapa bisa seperharian ini sama Widya? Celetuk Widya ingin tahu. Fa ingin tahu apa yang mendasarinya.
Mahesa mengangkat pandangannya saat bersamaan plaster yang ia tempelkan di atas permukaan tangan Widya berhasil merekat. "Kamu serius nanya itu?" tanya Mahesa alih-alih menjawab pertanyaan sang istri. Lah pikir Widya bisa merasakan banyaknya kasih sayang dan perhatian yang ia telah curahkan. Widya mengangguk. Karena dia juga adalah seperti wanita kebanyakan. Sebanyak apapun yang sudah pasangan mereka lakukan dan korbankan, tetap saja ada kalimat validasi yang harus ia dengar. "Karena kamu itu istri Mas, sayang." Apalagi memangnya? Cuma karena Widya istrinya Mas Mahesa? Tanya Widya bertanya lagi. Entah kenapa ia tidak puas dengan jawaban itu. Mahesa mengerutkan keningnya, sejenak berpikir dan menyelami mata sang istri. Di sana ia langsung tahu bahwa istrinya perlu sebuah pengakuan. Pernyataan yang bisa menguatkan hatinya.